Sabtu yang indah ini kalian bisa on cam dulu gimana gitu ya. Boleh. Sambil itu dong, mungkin kalian bisa sapa-sapaan gitu ya di chat, langsung ke everyone ya, shalom, selamat beribadah semua gitu deh, boleh-boleh. Yuk ramaikan kolom chat guys, kolom chat Zoom guys. Sambil disuruh on cam kali ya kan, ayo on cam please, ya tuh loh, ayo. Yang on cam disayang aku. Oke. Jangan lupa untuk siapin roti perjamuan kudus juga ya guys, karena hari ini kita mau perjamuan kudus. Insya Allah bagi yang baru datang, hayu kok telat. Enggak. Belum telat lah ya, belum telat. Gitu. Ayo terus ramaikan kolom chatnya guys. Kita bantu sapa-sapa kali ya Jo. Yang apalagi yang masih off cam gitu ya kan. Hai Gaby, on cam yuk, on cam hai Gaby. Kakak Gaby. Halo SU Karisa, Cici Sasa. Halo. Hai. Kak SU Re. Memang Hai Yovita. Yuk on cam, yang bisa on cam, ayo on cam. Oke, aku mau dengar suara kalian dong. Yovita, anyong. Halo. Yuk Pak. Halo, anjay, semangat. Yuk, yang lain. Yang lain, siapa nih belum on cam? Ayo on cam dong yang belum. Yang tadi di sama masa gak on cam. Ayo on cam dulu deh. Cak Abed, aduh Cak Abed nggak on cam sini Cak Abed. Ayo Cak Abed. Oke. Oke, shalom semua. Kita mulai ibadah dulu ya. Mungkin kita bisa mulai dengan doa dulu ya kan Jo? Ya. Monggo Jo. Oke. Ayo teman-teman, kita tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama sebelum beribadah hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, atas hari yang indah. Kami dikumpulkan kembali meskipun lewat daring. Semoga ibadah kali ini berjalan dengan lancar dan firman yang dibawakan oleh nanti bisa menjadi dampak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Duh, makin banyak yang datang tuh. Tapi masih belum ada on cam Jo. Lakukan sesuatu dong supaya mereka on cam ya kan? Paksa. Ayo, kalian dulu. Yang ke on cam, ayo tak jujus kalian. Agak. Mau kasih pantun, mungkin mau kasih pantun dulu ya kan, yang bagi yang belum on cam bisa dikasih pantun tuh. Silakan bisa on mic sekarang dong. Halo. Moderatornya dong. Kan minggu lalu kan itu sudah. Iya dah, tonton aku kasih pantun, nggak kreatif nih dalam membuat pantun. Oh, kalau tentang pantun itu yang pinter Cecencen paling pinter. Cecencen mungkin mau buat pantun dulu untuk mengawali ibadah ini. Penutup. Oh, janji ya. Penutup ya. Iya janji ya. Ditagih. Sip. Ih, ada Coffee J lah. Aku ada Coffee J. Hai Coffee J. Anjay, kacamata. Harus dilepas dong. Gak apa-apa, aku pakai kacamata aja. Ini moy. Udah kayak profesor belum? Kayak Nobita. Kayak Nobita. Tambah bener. Saya ikut merasakan apa yang kalian rasakan minggu-minggu ini menjadi maba ya. Hai Trini gitu. Ya yang lain yang belum on cam, tapi udah lumayan lah ya, ini udah lumayan banyak yang on cam ya kan Jo?
Yang on cam pas nggak dijojo. Oke, karena udah lumayan banyak yang on cam ya, gimana kalau kita mulai gamenya, Ju? Boleh? Ayo, silahkan jelaskan. Oke, aku jelaskan ya guys, gamenya hari ini, icebreaker-nya seperti apa. Jadi nanti kita akan melihat, memperhatikan orang di sebelahku ini, nggak tahu kalau di laptop sebelah kanan atau kiri, yaitu Joan. Kita akan memperhatikan sang bidadari Joan selama yang kita butuhkan. Kalian mungkin bisa memperhatikan dari sekarang ya kan. Itu tadi disuruh pantunnya baru sekarang di direct message lagi. Udah nanti aja deh. Oke, nanti aku bacakan ya pantunnya itu. Tapi sekarang kita jelaskan dulu gamenya. Makanya kalian akan diberi waktu dari sekarang untuk memperhatikan orang di sebelahku. Bidadari Joan, pacarnya Jungkook. Bisa diperhatikan baik-baik guys, semua detail yang ada pada dirinya diperhatikan baik-baik ya, karena sebentar lagi kita akan suruh Joan untuk off cam dan dia akan melakukan 3 perubahan dalam dirinya. 1 menit cukup ya Jo? 1 menit cukup ya? Kurang bisa nggak ya? Oke. Silakan guys, kalian bisa perhatikan sekarang ya kan. Oh mungkin kamu bisa matiin virtual background dulu, Ju. Mungkin kayak belakang-belakang kamu ganti juga boleh ya kan? Nggak ada sih. Ya belakangmu polos ya tadi. Iya. Ya udah. Oke, udah cukup ya guys memperhatikan Joannya. Paham semua kan ya? Nanti kalian bisa nebak kalau misalnya nanti Joan akan mengubah 3 hal dalam dirinya. Dan kalian harus nebak cepet-cepetan di kolom chat guys. Kira-kira apa yang berubah? Apakah dia makin tua atau mungkin makin berumur atau apa ya gitu ya kan? Jadi kalian bisa komen di bawah cepet-cepet. Nah, tapi sekarang Joan bisa tolong off cam dulu dan off-kan perubahanmu yang cepat itu. Oke, kita ngomong bye-bye dulu guys ke Joan tuh, udah bye-bye dulu. Bye-bye Joan. Bye Joan. Sebentar. Kalau udah langsung ngomong siap ya Jo, nanti bisa on cam. Yuk, yang sekarang sambil menunggu Joan, yuk yang belum on cam dulu. Aku bacain pantunnya Indo ya. Sore-sore beli kedondong. Barusannya? Cakep. Cakep. Garing, ulang nggak suka. Sore-sore beli kedondong. Tikat bang, tikat. On cam dong, gitu. Kurang sih Do. Tapi buatin lagi ada yang bagus. Boleh. Boleh. Apa bilang nggak bagus? Itu ada kirimin aku loh. Ayo. Siap. Oh, udah siap. Oke. Kita siap ya guys. Langsung Bisa Mbak? on cam dalam hitungan ketiga Jo. 3 perubahan ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Monggo. On cam. Mari kita perhatikan guys. Perubahannya jelas banget sih. Bajunya. Cepetan. Langsung komen ya. Apa sih ini nama? Apa sih ini nama? Jawabnya Langsung apa ngomong, sih? guys. Langsung ngomong aja deh. Aku malas baca chat kalian. Ayo langsung ngomong aja deh. Aku pengen dengar suara Ganti kalian juga. baju. Oh Ganti iya. baju, benar. Lanjut 1, 2 lagi guys. Ganti baju, terus Bandananya tadi nggak pakai bandana. bandana. Good. Yang terakhir. Perbaiki penglihatan. Maksudnya apa gitu ya? Nggak pakai kacamata maksudnya. Apakah benar Jo? Tadi kamu pakai kacamata, sekarang nggak pakai kacamata? Aku nggak pakai, tapi aku taruh di satu tempat. Maksudnya dari tadi kamu nggak pakai kacamata atau barusan kamu lepas? Iya pakai. Tadi pakai. Oh iya berarti udah benar dong. Iya. Berarti sekarang nggak pakai. Tapi aku taruh di sini tadi, biar susah. Gak kelihatan. Iya, Juga Calvin. Kamu gini loh. Oke. Good job guys. Nah karena kita masih ada waktu ya kan Jo. Gimana kalau kita sekarang nunjuk orang untuk melakukan 3 perubahan ya kan? Iya. Sebentar. Ya. Aku tadi baju. Kamu yang tunjuk Jo. Kamu yang tunjuk.
Tunjuk dulu Jo, kamu baru lepas bandanamu. Siapa ya? Apa ya? Mari kita tunjuk. Edo dulu aja. Aduh. Oke, Edo. Itulah ya guys, kita udah cukup memperhatikan si Edo ya kan. Jadi boleh on cam, boleh off cam sekarang deh dan lakukan perubahan 3 ya. Oke. Nice, yuk guys. Yang belum on cam, ayo aku ingatkan sekali lagi yuk on cam, ayo. On cam. Atau kalian mau ditunjuk dulu ya untuk bisa on cam gitu. Hai juga yang baru datang, shalom. Itu kalau udah selesai ngomong siap ya. Halo, shalom semua. Yuk guys, jangan lemes tuh guys. Kita kan mau ibadah ya kan, nggak boleh lemes. Ayo tunjukkan senyum kalian dulu. Tunjukkan senyum kalian yang paling. Shalom. Oh, shalom. Shalom. Halo. Jangan sedih guys, meskipun kita masih belum bisa ketemuan onsite gitu ya, tapi jangan sedih dulu guys. Kita dalam segala situasi kan harus tetap semangat dan happy ya kan. Untuk Tuhan guys. Iya, kok Andre alasan banget nggak boleh tuh. Cari keluar rumah kok. Keluar rumah cari sinyal tuh. Bentar ya. Vlog di luar rumah. Dre pasti Iya. sambil kelompok itu. Hati-hati lo, Dre. Jok kerja kelompok aja lo. Iya. Nggak boleh eksklusif loh, Andre. Nggak boleh eksklusif. Jok gitu lo, Dre. Kerja kelompok terus aja. Nanti kok Patrick sirik lo nanti. Oke, udah. Andre lagi masak apa? My tummy. My belly pau. Udah. Masaknya nanti aja ya kok Andre. Itu udah selesai. Jadi mari kita perhatikan itu ya guys. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bisa langsung dicoba guys. Unmic, tolong unmic. Wah, keren. Awes. Itu belakangnya lu. Semuanya ganti. Manusia Iya. baru. Perubahan pertama adalah siapa yang mau jawab? Malu ah mau jawab, aku gak enak ah. Jangan aja yang jawab. Orangnya gara-gara. Ganteng di belakangnya. Oke, bener ya. Ada orang ganteng di belakangnya, 1 udah bener. Ayo tuh, Oke, apa lagi ya? Mana kok? Ada. Mana Gimana sih? ya? Nggak kelihatan. Mana sih? Mana? Mana sih? Oh, Mana nggak ada? Ada Terima ballpoint kasih di ya, Dul. Terima telinganya. Gila, Pak Alvin bener tuh. Itu tadi Kak Alvin udah jawab. Ih, kok Alvin langsung ngambil semuanya. Alvin ini Iya, tadi- memang ya. Iya, ambisius banget kok Alvin nih. Diteliti harus gitu, Pak. Kita angkat Alvin jadi bendahara, guys. Tapi terbukti teliti ya kan guys, terbukti teliti. Saya merasa bersalah Oke. melepas impact, gelang impact. Gak pernah dilepas ya tuh. Aku merasa bersalah sama tanganmu. Bener-bener nggak pernah dilepas. Ini sampai dilepas aja susah. Sampai ya. Tanganku merah semua buat melepas itu. Gak apa, lumayan kan, gelangnya glow in the dark ya kan. Yang belum dapet gelang, jangan iri ya. Jangan iri yang belum dapet gelang. Makanya ayo kita sering-sering bareng supaya dapat merchandise dari Impactors ya kan. Oke. Oke, saya bentar. Sebelum kita lanjutkan, kita tanya dulu ke IO, apakah kita masih ada waktu untuk bermain? Kita dapat jempol. Iya, jempol atau apa? Apakah Iya, masih kita ada dapat waktu? jempol. Oh, udah, masih ada waktu. Oke, kita tunjuk lagi guys. Kita mau mengkurbankan siapa ini di sini? Tunjuk belakangnya itu ini, tunjuk belakangnya itu. Oh iya, boleh. Boleh. Bapak Tobita, Maba, Bapak Mama. mahasiswa baru. Yang merasa mahasiswa baru bisa kita perhatikan. Robiju mukanya serius banget ya guys. Oke, kita udah cukup memperhatikan Kak VJ. Pak VJ itu dulu sekarang dan selamanya tidak pernah berubah loh. Nah, makanya sekarang kita buat berubah guys. Oke, Kak VJ bisa log off cam dulu ya kan? Hah, ini aku suruh berubah gitu.
Oh ya, oke oke. Iya, iya itu ke VJ ya. Ranger kok, Power Ranger. Oh Nggak ya, perubahan ya loh. Harus Ranger 3 pink. perubahan, harus 3 perubahan. Iya. Mau 5 juga nggak apa-apa. Oh, Ranger 3 perubahan. Oke. Sebentar ya. Saya coba pikirkan dulu ya. Makan yang banyak kan, bro, makan yang banyak biar nanti naik 2 on gitu loh. Kan perubahan. Boleh gitu. Atau mau kasih Iya. keriput-keriput ya kan mungkin atau kumis. Atau push up 50 kali ntar kan Iya. perubahan. Oke. Iya, Oke. berkurang Oke. perubahannya berkurang 10 kalori gitu ya kan. Yang bisa nebak Oke. keren sih. Ini kapan saya berubah ya? Dari tadi komentar terus ya. Monggo. Sambil off cam. Oh, aku harus off cam. Oh ya, sudah. Aku off cam, kalian komentar dulu ya. Oke. Oke, kira-kira dia berubah apa ya guys? Power Berubah Ranger. berkurang 10 kalori. 10 kalori. Yeay. Oke, ini mungkin ke video kalau orang terakhir ya yang kita tunjuk. Jadi, mari kita tebak yang terbaik ya guys. Yang belum on cam, tolong ya on cam. Harusnya jadi kita tunjuk yang belum on cam ya. Tapi nggak apa-apa deh. Nyawa Aku boleh berkurang improvisasi 1 nggak? menit. Aku boleh improvisasi nggak? Improvisasi, monggo deh, monggo. Mau nari Oh, dia, mau nari yang kayak itu tadi di belakang tadi kan Oh, duduk. iya. Mau nari. Mau Nari koprol, boleh. boleh koprol. Nah. Kok nggak keluar ya? Oke. Sebentar ya. Saya pelan-pelan. Jangan grogi loh, Kak. Iya, jangan grogi. Saya sih nggak mau grogi. Cuma kalau disuruh gini saya all out loh ya. Tolong. Oh ya, oke. Wah, Mau monggo all out kalah ya. guys. Maka yang berubah adalah seperti ini. Oh, Naruto. Oh, yeay. Aduh, saya sangat menghargai Bisa kalian. tolong di spotlight ke VJ-nya. Ya, terima spotlight dulu kasih. videonya. Aduh, saya Ini saya tambahin sound efeknya ya, supaya terasa seperti ini yang gitu kan ya. Oh, Audra. Ya. dikasih Jadi apa yang kalian sound dapatkan? Aduh. Tidak ada yang ini 3 perbedaan atau 5 perbedaan atau lebih ya kok ke VJ ya. Hitung aja sendiri, saya berusaha all out, jadi kayak gitu. Nanti guys, ayo kita nebak guys. Aku cuma khawatir. Khawatir apa? Khawatir semakin gak laku. Oke, ini yang ketawa cuma sedikit. Maaf ya guys ya, saya terlalu annoying. Oke. Sudah selesai, saya Nggak apa-apa loh. Justru kan cowok yang suka bercanda kan justru makin laku harusnya. Itu tadi. Tidak ada kawan. Pantun dulu kok. Oke. Saya stop sharing lagunya supaya Ayo, tidak mengganggu kalian ya. ditebak dulu guys. Masa kita biarkan dia berlama-lama seperti ini modelnya. Biarin Meja ngajarin, kita udah tahu semua bedanya. Kita di akhir acara aja. Ini suruh nari aja, Lin. Lucu kayaknya. Suruh nari. Oke, kita nggak usah nebak ya gitu. Saya kok yang jadi Nggak usah gila. tebak ya. Supaya sampai akhir acara dia gitu terus ya. Aduh. Berasa kayak lagi di ospek. Oh, berasa lagi Iya. ospek ya. Berasa di ospek banget dia. Ini tadi harusnya lebih rapi ya, tapi karena tadi waktunya cuma sebentar, jadi saya langsung pasang-pasang aja ya, gitu aja. Sudah, ini nggak ada yang mau jawab ya? Oke ya. Memang dibiarin kayak gitu. Susah banget nih. Oh ya, oke. Dibiarin kayak gitu sampai akhir acara supaya gak berubah gitu. Oke, terima kasih. Itu bandanan Naruto memang ada di dekatnya kok VJ gitu ya. Enggak, ini Makanya- sebenarnya tadi itu saya kreatif aja. Jadi menggambar ini, sebenarnya ini masker. Tapi saya Gokil. terus ini maskernya kebetulan masker jadi bisa saya pasang di kepala seperti ini, ya kan? Ya. Wow, Gimana? kreatif sekali. Kreatif guys. Lalu. Terus tadi saya Rasanya cari next visual icebreaker background. kita lomba itu ya. Lomba. Lomba apa? Lu kebalik. Cosplay. Next icebreaker kita lomba cosplay. Ya, sudah ya, kacamatanya saya luruskan ya. Saya pusing juga kalau Baru tahu Naruto pakai kacamata sih.
Oke, terima kasih. Oke, makasih. Oke. Ya udah, thank you Ko VJ atas totalitasnya ya kan. Yang lain jangan mau kalah guys. Kalian harus all in kayak Ko VJ ya kan. Betul. Thank you udah membuat kita cair lagi ya kan, membuat kita happy lagi. Oke Jo, sekarang kita mau ngapain? Harusnya langsung worship kan? Oh, sebelum itu pengumuman dulu. That's right. Yuk. Mulmet. Silakan. Salah. Gimana kabarnya, Bung? Baik-baik aja. Kamu gimana tuh? Weh, kalau aku sih baik-baik aja ya. Mantap. Jadi kita mau ngapain nih? Loh, bahas pengumuman dong, Ko. Kan Koko yang jelasin, masa lupa sih? Oh iya, maaf dong tuh. Kan lupa minum air putih. Kalau begitu, langsung pencet start aja ya. Jadi, untuk pertama, jangan lupa bagi kalian yang mau join grup lain dan WA Impactors, langsung buka HP kalian, lalu scan. Dan juga terus jangan lupa follow Instagramnya Impactors dan subscribe ke YouTube-nya Impactors. Oh, siap kakak. Kuy, aku mau follow Instagram sama subscribe YouTube Impactors. Mantap. Terus selanjutnya, jangan lupa ikut doi guys. Apa itu doi kok? Yang pasti bukan gebetan ya tuh. Sayang sekali. Doi itu singkatan dari Doa Impactors yang bakal diadain setiap Selasa pukul 7 malam. Di situ kita bakal doa bersama dan menyampaikan pokok-pokok doa dan menyembah Tuhan bersama. Habis gitu, kita bakal adain question box setiap Senin pukul 7 malam, kawan-kawan. Wah, buat apa itu kok question box-nya? Jadi, question box-nya itu fungsinya, jadi kalian tulis apa yang kalian ingin doakan di Instagram. Habis gitu, besok Selasanya, jam 7 malam, langsung kita doakan bersama. Oh, boleh deh. Nanti aku langsung isi question box-nya biar dapat nilai bagus besok. Mantap. Kuy, lanjut. BTW kok, ini ada yang nanya, kontak itu apa sih? Hah, masa nggak tahu kontak sih? Kontak itu adalah komunitas orang-orang Kristen MDC. Jadi di mana kita bakal ngumpul bareng, doa bareng, dan juga main games bareng. Pokoknya seru sekali lah. Dan juga dengan kontak, kita juga bisa bertumbuh bersama dalam Tuhan. Wih, seru banget nih. Kuy, bab yang ingin kontak, di situ ada 3 kategori loh, yaitu teen setiap jam 6, youth setiap jam 7, dan profesional muda setiap jam 7.30. Benar sekali, Bu. Terus bagi yang ingin nanya-nanya atau lebih tepatnya join kontak, langsung tinggal catat lalu chat line atau WA-nya Alvin. Oh, benar sekali, Bung. Kuy. Oke, dan yang terakhir ini adalah QR code persembahan. Benar. Emang kita di gereja ini kita harus memberikan apa yang kita punya. Benar, di sana ada 3 persembahan, yaitu persembahan persepuluhan, syukur, dan khusus. Caranya gampang, Bu. Tinggal buka HP, lalu scan, dan akhirnya kita memberikan apa yang kita punya. Mantap. Kuy, langsung scan sekarang ya. Waduh, kayaknya kita hari ini harus tutup pengumuman dulu deh, Bu. Karena kita mau PAW ini. Bener, kita udah gak sabar mau PAW. Jadi, kita tutup aja kalau begitu ya, Duh. Oke, langsung tutup. Aku Edo. Dan aku Michael. See you guys. Wih, mantap gitu guys. Asik deh. Silakan ke Michael.
Ya, biasanya kalau kalian jarang lihat aku di depan main gitar kan ya, nggak pernah malah dulu di MBX nggak pernah. Biasanya kalian bakal nemuin aku di belakang kan, di belakang biasanya mainan mixer, ya apa namanya, just ngatur-ngatur volume di panggung gitu. Tapi aku ditunjuk sama Cilin, sama Celani untuk ya to be here lah, puji Tuhan bareng-bareng sama kalian. Yuk kita Impactors, aku ajak kalian kita naikkan apa namanya satu pujian. Yuk langsung aja kita nyanyikan Allah Sumber Kuatku. Yuk. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yo, dari awal lagi. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Lagi. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yo, mari. Thank you God, kita bisa berkumpul di sini ya Tuhan, sama-sama bareng-bareng memuji nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami akan menaikkan satu pujian ya Tuhan. Engkau yang berkati pujian ini ya Tuhan, supaya pujian ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman Impactors ya Tuhan. Tolong berkati ya Bapa pujian ini yang akan kami naikkan ya Tuhan. Yuk, satu hal yang kurindu boleh. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal
yuk. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati pahitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kebenaranmu. Worship you, God. Oh Lord, you are mighty. Thank you, Lord. Thank you for your blessing. Just want to worship you. Sungguh indah. Kita naikkan yuk satu lagu lagi. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, dan terselami bagiku. Sungguh indah. Dari awal.
sahabat, engkau dekat, bahkan seluruh penyakinanku tak bisa membalas kesetiaanmu sesungguhnya, dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. You are beautiful, yes you are. Terima kasih ya Tuhan, kita sudah menaikkan sebuah pujian bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kita bisa menaikkan pujian bagi-Mu, Tuhan. Makasih ya Tuhan buat anugerah-Mu, buat perlindungan-Mu bagi kami ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Frankie ya Bapa. Bapa, Engkau yang urapi ya Tuhan bibir lidah Ko Frankie ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Supaya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat ya Bapa bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini, atas berkat-Mu yang terus Engkau limpahkan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Yuk. Monggo. Halo Impactors. Halo. 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 Kita sama Michael ini pelayanannya di belakang panggung. Kita nggak pernah lihat, kalau kita sama Michael nggak pernah lihat di depan. Ya Mike ya, betul ya? Benar, selalu di belakang, selalu di bagian mixer gitu kan ya. Benar, bagian sound. Saya sangat diberkati dengan Michael yang hari ini PAW. Saya percaya kalau setiap kita yang mau melakukan tugas Tuhan, melayani Tuhan dengan taat, dengan setia, pasti akan diberkati. Ya, hari ini kita share screen-ku masuk nggak? Masuk ya. Hari ini kita mau sama-sama mau mendengar, melihat tentang firman Tuhan. Terima kasih buat setiap impactors hari ini yang melayani, buat Michael hari ini yang sudah melayani, dan kasih berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga host juga hari ini, setiap teman-teman yang melayani hari ini, multimedia. Saya percaya setiap pelayanan kalian semua pasti akan membawa dampak bagi setiap kita yang di sini.
tema kita hari ini adalah Gojek. Gojek atau Gojek? Gojek ya. Kalau kita lihat Gojek, kalau di imajinasi kita Gojek, bukan Gojek, GrabFood itu adalah penghantar makanan. Gitu. Di Alkitab pun juga ada. Siapa sih yang menghantar makanan? Jadi bukan di kondisi sekarang, zaman dulu pun ada di kisah Alkitab yang juga penghantar makanan. Kalian boleh tebak siapa ya kira-kira penghantar makanan? Pasti kalian semua pasti tahu lah cerita firman Tuhan tentang penghantar makanan. Boleh ditebak? Gagak, bukan. Burung gagak. Yes, betul. Daud. Kalau kita lihat Daud ini penghantar makanan. Seseorang yang disuruh ayahnya untuk menghantar makanan. Ya. Kita baca ya 1 Samuel 17 pasal 7 ayat 17. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, sefa, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan pada kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apa kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Kalau kita lihat di kisah ini, jadi zaman dulu pun juga ada seseorang yang disuruh untuk menghantarkan barang, tapi bukan pakai aplikasi ya. Ini disuruh menghantar makanan kakaknya dan untuk anggota kerajaan. Kita mau lihat, nah, kalau kita lihat dari cerita tersebut, barangnya pasti sudah sampai. Kalau kita sudah pasti dengar ya cerita tentang Daud mengantar makanan dan pergi ke medan perang. Paketnya sudah sampai dan sampai ke tempat medan perang tersebut. Kita mau lihat suatu cuplikan film ini. To secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. But King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines' greatest champion, Goliath. Will one of you fight me? Israelites! You win! And the Philistines will be your slaves. I win! And you will be our slaves. Someone must fight him! Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man! Not one man in Israel! Not one of God's people! I'll do it. David, you're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life,
Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you! David did it. Ya. Bentar ya. Kita pasti sudah tahu ya cerita tentang Daud dan Goliat dari waktu kita sekolah minggu, dari sorry agak error. Dari zaman dulu kita tahu lah, pasti cerita tentang Daud dan Goliat. Tapi kita nggak mau belajar tentang setelah keberhasilan Daud melawan Goliat. Kita nggak mau belajar lagi tentang Goliat setelah berhasil mengalahkan Daud setelah berhasil mengalahkan Goliat menjadi raja dan macam-macam. Kita nggak akan belajar tentang itu. Bagi saya pribadi, kalau kita mempelajari orang yang kesuksesan orang, dia punya apa, dia punya mobil, punya macam-macam, itu nggak akan menjadi hal yang baik bagi kita gitu loh. Mungkin bisa membuat kita lebih jadi iri hati, atau kita tambah seperti enggak menjadi suatu hal yang positif gitu. Tapi kita mau belajar tentang Daud sebelum di medan perang itu. Kita tahu tujuan Daud di medan perang untuk apa. Kalau kita baca temanya Gojek, Daud tujuan ke medan perang ini bukan untuk perang, tapi tujuan Daud ke medan perang ini untuk menghantarkan makanan, seperti yang diperintahkan oleh Isai. Jadi tujuannya Daud adalah untuk menghantarkan makanan, antarkan makanan untuk kakak-kakaknya dan menghantar keju ini kepada kepala pasukan 1000. Dan untuk menengok kakaknya selamat nggak di medan perang ini. Jadi tujuan Daud, kita kembali lagi, tujuan Daud ini bukan untuk menghantarkan makanan, juga bukan, tujuan Daud ini ke medan perang bukan untuk berperang, tapi untuk menghantarkan makanan bagi kakak-kakaknya. Kalau kita lihat dari kisah Daud tadi, Daud datang hanya untuk mau melayani. Saya sangat berkati dengan setiap impactors yang masih muda di tempat ini, yang mau melayani. Saya sendiri bukan punya talenta untuk berkhotbah, untuk sharing. Talenta saya untuk seperti Michael tadi, untuk di belakang layar gitu loh. Tapi saya mau melayani setiap impactors untuk menghantarkan makanan rohani bagi setiap impactors yang ada di tempat ini. Juga setiap impactors yang ada di tempat ini, jangan juga merasa minder kalau kalian nggak punya suara yang baik untuk mau tampil di depan, ataupun nggak bisa share, nggak punya apa-apa. Tapi yang penting kita semuanya mau melayani gitu. Seperti Daud tadi, dia datang ke medan perang bukan untuk berperang atau untuk memenangkan Goliat. Tapi tujuan Daud apa? Ke sana menghantarkan makanan. Daud punya tujuan untuk melayani gitu.
Kalau Daud punya tujuan untuk berperang tadi, dia pasti berangkat bukan bawa makanan, tapi pasti dia pakai baju perang, pasti dia bawa pedang, pakai peralatan perang, dan dia mungkin sudah siap-siap. Tapi tujuan Daud tadi apa? Hanya untuk mau melayani gitu. Dia datang untuk bawa makanan buat kakaknya. Gitu. Kalau saya sekarang buat koko-kokonya atau buat saudara-saudaranya gitu loh. Kalau bagi kita semua jangan kalau kita mau melayani di Impactors ini, jangan memikirkan aku nggak bisa apa, aku nggak punya bakat. Kayak tadi Michael bilang, dia hanya di belakang layar, di belakang dia nggak pernah tampil di tempat, tapi dia tadi aku sangat diberkati Michael mau taat untuk melayani gitu loh. Jadi Michael dia punya hati untuk melayani gitu loh. Waktu untuk Impactors kita yang di tempat ini, ya. Dan saya percaya tadi Michael pasti akan apa yang Michael lakukan pasti memberkati banyak orang. Bagi teman-teman yang di tempat sini pasti diberkati dengan pelayan Michael. Gitu. Jadi untuk melayani, apakah kita harus punya bakat gitu loh? Apakah kita harus punya talenta yang baik, punya penampilan yang baik? Enggak. Kalau kita mau melayani Tuhan, yang penting kata kuncinya satu, kita mau melayani gitu. Dan pasti akan berdampak bagi banyak orang. Dan kalau melayani, apakah kita harus melayani di gereja aja gitu loh, atau di sini? Melayani bukan hanya di gereja atau di Impactors, tapi bisa juga di rumah. Kalau kita di rumah tidak menjadi bosi, atau kita tidak, kalau kita di rumah jadi bos gitu. Kita di rumah, Mbak, tolong ambilkan ini, seperti ambilkan apa? Mbak, tolong masakkan, Mbak, tolong pakaikan sepatu, Mbak, tolong apa? Atau kita jadi bosi di rumah gitu loh. Kita nggak punya hati yang melayani gitu loh. Jadi ayo sama-sama belajar untuk melayani mulai dari rumah. Di rumah kita pun kita bisa jadi melayani gitu loh. Saya percaya kalau kita di rumah pun bisa melayani diri kita sendiri untuk tidak bosi. Pasti ke depan kita akan menjadi dimanapun kita berada gitu loh. Baik kita akan yang ada di kuliahan, di sekolah, di SMA, bahkan di pekerjaan. Kalau kita punya hati yang melayani, kita pasti akan menjadi pemimpin yang dicintai banyak orang. Kalau kita dari hal yang kecil aja kita di rumah tidak menjadi bosi. Kalau kita sudah jadi pimpinan kantor atau kita jadi ketua OSIS, ketua apa ya? Ketua zaman dulu sih OSIS namanya ya. Jadi ketua di persekutuan. Waduh, Pastor Impactor. Kita pasti enggak akan menjadi, kita pasti akan dicintai banyak teman-teman kita gitu loh. Anggota kita. Jadi tujuan kita mau melayani gitu loh. Seperti saya mau ingatkan kembali. Daud datang ke medan perang bukan untuk tidak membawa pedang. Daud datang ke medan perang bukan membawa baju sirah, tapi cuma membawa apa? Mau melayani, membawa makanan. Cuma membawa makanan untuk kakak-kakaknya gitu. Dan untuk memberikan makan bagi para prajurit di sana. Ya, jadi semua harus punya hati untuk melayani. Saya sangat diberkati dengan sosok pemimpin yang seperti yang akan saya share habis ini. Siapa? Pak Jokowi. Kalau kita lihat Pak Jokowi ini background-nya bukan dari militer, juga bukan dari tentara, bukan juga dari bangsawan, juga bukan dari keluarga ayahnya misal presiden dan macam-macam. Tapi Pak Jokowi ini apa background? Dia adalah seorang yang mau melayani gitu loh. Dia mau melayani rakyat kecil, dia mau belusukan. Waktu dia jadi wali kota pun dia mau melayani, dia tidak sombong. Tapi apa yang dia dapat? Pak Jokowi ini menjadi pemimpin. Bukan pemimpin aja, dia menjadi pemimpin yang dicintai rakyat. Orang kecil pun pasti mencintai Pak Jokowi. Kenapa? Pak Jokowi tujuannya untuk bangsa Indonesia ini apa? Bukan untuk menjadi raja, bukan untuk menjadi orang yang punya kuasa yang besar dan bisa semena-mena dan bahkan untuk mencari uang. Bukan. Pak Jokowi ini punya hati untuk apa? Mau melayani gitu loh.
Jadi kalau kita lihat ya, Pak Jokowi ini selama menjadi presiden, Pak Jokowi menjadi orang yang paling sukses. Karena dia tujuan bangsa Indonesia ini bukan untuk menjadi, dia berangkat untuk pemimpin ini bukan background tentara, bukan background bangsawan dan macam-macam, tapi dia dari rakyat kecil yang mencintai gitu loh. Jadi Pak Jokowi ini seseorang yang sangat ingin melayani, seperti Daud mungkin. Datang bukan untuk menjadi pemenang di medan perang, tapi apa? Untuk melayani. Hal yang kedua kita bisa dari kisah Daud tersebut. Daud itu apa? Setia dalam hal yang kecil. Setia dalam hal kecil. Kalau kita lihat, Daud itu, kalau kita lihat Daud, kalau aku dulu nangkep Daud waktu sekolah minggu, dia apa? Cuma pemain musik dan mengembalakan kambing atau domba. Tapi enggak. Daud itu ternyata adalah pembawa senjata raja. Jadi kalau raja pergi, dia bagian bawa senjata. Juga dia pemain kecapi di kerajaan, Daud itu. Kalau dibilang zaman sekarang ini, Daud itu istilahnya seperti asistennya wali kota gitu, atau asistennya Pak Jokowi. Jadi tugasnya Pak Jokowi bagaimana dia di sampingnya waktu perang pun dia bawa senjatanya. Juga pemain kecapi raja. Kalau sudah punya kedudukan seperti itu, harusnya Daud boleh sombong nggak? Kalau saya kalau Daud pun jadi sombong pun bisa gitu loh. Tapi Daud ternyata tidak memanfaatkan kedudukan atau jabatannya itu. Daud tetap merendahkan diri untuk mengembalakan domba. Bahkan Daud itu adik paling kecil yang tidak unggul. Daud pun sama ayahnya tetap ya diremehkan gitu. Ayo antar makanan buat kakak-kakaknya. Kalau Daud pun menolak pun bisa harusnya. Aku nih loh sudah dikerja di kerajaan, punya kedudukan. Kenapa kok masih disuruh mengembalakan domba gitu loh? Kenapa kok masih disuruh ayahnya untuk mengantarkan makanan bagi kakaknya? Bagi kakak. Tapi kenapa Daud mau melakukan hal tersebut? Karena Daud mau melayani dan Daud setia dalam hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang sangat kecil gitu. Misal, Daud tadi tidak nurut sama kakaknya, tapi dia tetap sombong dengan dirinya. Daud tidak taat pada ayahnya dan dia tetap sombong pada dirinya. Apa yang terjadi? Apakah Daud menjadi raja? Enggak. Kalau Daud tidak taat pada ayahnya untuk menghantarkan makanan, mungkin Daud tidak akan menjadi raja. Dia akan menjadi tetap ya statusnya sama, mungkin tetap jadi membalakan domba, juga jadi adik, juga ya, mungkin tetap disuruh-suruh oleh ayahnya. Atau kalau kita lihat ya, Daud ini mengembalakan domba ini cuma berapa? Kalau digambarnya harusnya nggak sesuai. Kita baca di Alkitab, Daud yang digembalakan dombanya itu cuma berapa? 3 atau 4 aja gitu loh. Daud itu. Jadi bukan punya peternakan yang besar Daud waktu di sana, juga bukan punya lahan yang besar. Dia cuma membalakan 3 atau 4 domba gitu. 3 atau 4, tapi saya sangat diberkati dengan kisah Daud ini. Tapi Daud mau tetap taat pada ayahnya dan berangkat menuju ke medan perang itu. Jadi, kalau Daud tidak setia dalam hal yang kecil, untuk taat sama ayahnya, mungkin Daud tidak akan jadi yang sekarang ini dan kita kenal Alkitab, yaitu menjadi Raja Daud. Raja Daud. Dari kisah Daud ini, saya ingin menyimpulkan bahwa kalau kita mau melayani dan setia dalam hal yang kecil, pasti Tuhan
akan bukan hal yang sangat besar gitu loh. Hal yang besar. Ketika kita percaya, mau berlatih dari hal kecil, setia, dan mau, yang penting kita mau melayani, pasti Tuhan akan bukakan pintu kesempatan gitu loh, agar kita bisa melayani. Apakah kalau melayani itu kita harus siap dulu. Kalau melayani kita tuh harus siap dahulu. Misal kalau melayani, aku nggak punya suara yang bagus, tapi aku udah bisa pinter ngomong, harus, ataupun untuk menjadi orang bisa pinter khotbah atau pinter sharing itu harus pinter ngomong. Enggak, gitu loh. Yang penting satu, kita mau melayani dan setia dalam hal yang kecil. Ataupun kalau kita mau melayani di Impactors ini, kita harus bisa punya talenta nyanyi seperti Adri gitu. Enggak, kita harus, kalau kita mau melayani di Impactors ini, yang penting kita mau melayani dan setia dalam hal yang kecil gitu. Ya. Jadi dalam melayani kita jangan memikirkan hal yang besar gitu yang terjadi gitu. Setelah melayani apa ya? Setelah kita melayani hal yang besar apa sih kalau kita melayani? Kita melihat kembali lagi seperti Daud tadi. Daud datang ke medan perang bukan untuk untuk berperang, tapi dia hanya mengalami untuk menghantarkan makanan. Bahkan seperti Impactors saat ini juga, kita mau Impactors, kita jangan memberikan hal-hal dampak yang sangat besar di belakangnya itu tersebut. Hal yang sangat besar, dampak di belakang besar setelah kita mau melayani, itu adalah berkat dari Tuhan. Yang penting kita mau melangkah, kita mau melayani, dan kita mau setia dalam hal-hal yang sekecil apapun. Bahkan juga ketika kita mau datang ke Impactors, kita mau mengikuti Connect, menghadiri Impactors dengan setia, kita mau melayani di Impactors, itu adalah hal-hal yang untuk suatu hal yang melayani Tuhan. Ya, mari kita sama-sama untuk setia kepada Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita setia dalam hal kecil, mau melayani Tuhan melalui Impactors, bukan di Impactors saja, di rumah kita pun juga kita mau melayani. Dalam pekerjaan kantor kita mau melayani, di tempat kuliah, tempat sekolah pun SMA, SMP kita mau melayani. Tuhan pasti akan membukakan jalan membukakan hal yang terbaik gitu loh ya. Ya. Jadi saya mau simpulkan kalau kita mau melayani, kita yang penting mau melayani dan kita setia dalam hal kecil, Tuhan jangan memikirkan hal yang besar di belakangnya, tapi yang penting kita mau berjalan untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan bonus yang di belakang tersebut. Ya. Saya tutup dengan sebuah sharing aja ya. Sebuah sharing. Kameraku masuk foto. Sorry, tadi saya off cam dari tadi. Nge-lag bentar, Kak. Iya. Masuk. Sorry. Kamera saya lagi error nih. Hari ini ketika mau belajar tentang melayani, saya sangat diberkati gitu loh. Hari ini pun ketika melihat Michael ngomong bahwa dia di belakang dan dia mau untuk melayani dan taat, itu saya sangat diberkati juga gitu loh. Bahkan ketika tadi Patrick pun untuk melayani perjamuan kudus pun itu Patrick merasa grogi. Saya bilang, Cuk, mau melayani pun dan mencoba gitu loh. Saya mungkin kita yang ada di sini nggak pernah melayani yang sangat besar gitu loh. Kayak Michael, Patrick melayani perjamuan kudus, Michael untuk tampil di depan dan PAW. Kita enggak, aku pun juga untuk sharing di tempat ini
sharing khotbah pun saya enggak pernah gitu loh. Betul ya Patrick sama Michael ya. Ini hal yang pertama gitu loh. Mungkin hari ini kita ini semua nih pertama gitu. Mungkin aku juga dalam sharing pun yang ketika dijadwal untuk khotbah atau sharing ya mau gitu loh. Aku ini mau gitu loh, mau melayani dan yang penting taat gitu loh. Minta hikmat pimpinan Tuhan untuk melayani gitu loh. Ya saya enggak mikirkan dampaknya setelah khotbah ini atau seperti apa gitu, tapi yang penting mau melayani gitu loh. Saya nggak tahu juga nanti Patrick setelah bisa melayani perjamuan kudus, saya jadi full timer atau jadi pendeta, kita nggak tahu gitu loh. Michael juga gitu loh, setelah bisa PAW di depan ini dan berkati banyak orang, bisa jadi worship leader gitu loh. Saya pun juga nggak tahu gitu lah, ketika saya belajar untuk sharing dan khotbah ini juga akan memberkati banyak teman-teman gitu loh. Yang penting saya mau kita semua, ayo jangan kecil hati. Kita semuanya yang penting mau melayani gitu loh. Dan memikirkan dampaknya setelah melayani. Yang penting kita mau melangkah maju. Jangan khawatir kalau kalian nggak punya talenta, bakat. Aku nggak bisa nggak bisa desain, nggak bisa desain atau apa. Belajar sama mereka yang bisa. Yang penting kita mau belajar dan pasti kalau kita kepingin dan kita mau belajar, pasti akan berkati untuk impactors di tempat ini. Bisa jadi multimedia. Aku nggak bisa apalagi ya, nggak punya kemampuan untuk main nyenangin orang lewat game, icebreaker, pecah suasana, atau jadi host. Error lagi. Jadi host. Yang penting kita mau mencoba melayani gitu loh. Saya percaya kok setiap impactors di tempat ini impactors di tempat ini pasti mau melayani gitu loh. Dari hal yang kecil kita mau melayani, pasti impactors galaksi akan semakin memberkati banyak orang, jadi dampak bagi banyak orang ya. Demikian sharing saya hari ini, dan saya rindu setiap kita untuk mau melayani setiap yang ada di tempat ini, melayani teman-teman kita, melayani tempat pekerjaan kita, dan berani gitu loh. Dan yang penting kita mau berani ya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke host. Oke, thank you Ko Frankie untuk firman-Nya. Yuk, yang berkati bisa tolong kasih reaction. Dan benar banget guys, kita memang harus melayani meskipun kalian mungkin nggak punya bingung ya mau melayani apa, tapi tenang guys, di Impactorsnya sudah menyediakan banyak pelayanan ya kan bagi kalian yang melayani ya kan Jo? Betul. Oke deh. Udah, tanpa berlama-lama lagi, silakan Ko Patrick. Thank you Ko Frankie, itu barusan really good sih sharingnya. Betul. Kadang memang ya kita cuma butuh mau melayani. Aku waktu dengerin ini khotbah jadi ingat papaku tuh sering ngomongin aku. Kalau kamu bisa tapi nggak mau sama aja nggak bisa. So, aku dulu gak terima, maksudnya kan aku tetap ada skill-nya. Tapi papa aku ngomong, ya nggak mau laku, no kan ya sama ya, hasil akhirnya nggak terjadi. Jadi sangatlah bagus untuk kamu mau melayani. Kalau mungkin belum punya skill, yang apa bisa belajar dari orang yang mungkin sudah lebih jago di situ, atau ya mulai dulu dikit-dikit. Tapi mulai dan harus ada kemauan itu, karena itu penting. Oke, kita bentar lagi mau perjamuan, tapi sebelum itu kita
worship dikit lah, dibantu sama Mike. Terus nanti kita, siapkan juga roti sama anggur. Kalau nggak punya roti sama anggur ya pakai apapun yang kalian punya lah. Oke, Mike. Yuk langsung aja yuk. Satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta. Menikmati hadirmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jesus. Lord, Tuhan Yesus, lagi mau mengambil perjamuan ini Tuhan, persiapkan hati kita Tuhan, dan berkati supaya perjamuan ini bisa mengingatkan kita Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan, kayu salib Tuhan, bertahun-tahun yang lalu Tuhan. Ingatkan kita akan semua kebaikan-Mu, akan semua berkat-berkat yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan, ampuni kami kalau kadang kita lupa Tuhan, betapa diberkati kita kalau hari ini kita masih bisa sehat Tuhan, kita hari ini masih bisa fellowship bersama Tuhan, masih bisa menghadiri Impactors ini Tuhan. Maafkan kita Tuhan kalau kita mungkin lupakan hal itu Tuhan. Mari kita ambil 1 menit untuk mempersiapkan hati sebelum kita mengambil perjamuan ini. Pakailah waktu ini untuk ngomong sama Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang masih ganjel di hatimu.
mungkin masih ada seseorang yang mengganggumu selama ini dan kamu masih belum bisa memaafkan, use this time untuk memaafkan mereka, use this time untuk ngomong-ngomong lagi sama Tuhan. Yuk, kita ambil roti dan kita pegang di tangan kanan kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Sebelum kita makan ini, yuk pastikan kita punya hati yang benar. Kita datang ke sini dengan hati yang benar, dan sebelum mengambil perjamuan ini kita maafkan semua orang-orang yang mungkin ya kita masih belum bisa ampuni. Ayo kita ampuni dulu. Lord. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita persiapkan anggur atau air atau apapun yang kalian pakai untuk anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kedua kalinya. Ayo kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mike, can we sing that song again? Refnya aja. Thank you. Halo? Ya. Yes. Oh, Nyanyi video gue refnya nge-freeze aja. ya? Ya. Video gue nge-freeze kah? Bentar. Enggak. There you go, sebentar ya. Aku mau naruh ini dulu, bentar. Sorry. 1 minute. Oke, let's go. Refnya ya. Oke. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Syukur ya Tuhan atas darah-Mu yang tercurah. Baik Tuhan, kita bisa di rumah-Mu Tuhan, lebih baik kita bisa memuji-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Kau sudah mati di kayu salib itu Tuhan dan menebus segala dosa kita Tuhan. Kita percaya di kayu salib itu juga Kau membawa dosa-dosa kami, membawa penyakit-penyakit yang ada di hidup kami Tuhan. Dan kita percaya semuanya sudah ditebus penuh
oleh-Mu Tuhan. Thank you Lord untuk pengorbanan-Mu. Dan seperti yang hari ini kita pelajari Tuhan, berikan kita Tuhan hati melayani seperti Kau sudah lebih dulu melayani kita Tuhan. Kau sudah lebih dulu Tuhan mati di kayu salib itu Tuhan. Kita tidak seharusnya deserve Tuhan Kau mati di sana Tuhan. Berkati Tuhan supaya kita semua Kau berikan hati yang humble Tuhan, hati yang mau melayani satu sama yang lain Tuhan. Dan berkati kita juga supaya kita bisa setia Tuhan akan hal-hal yang kecil Tuhan. Mungkin kelihatannya hal-hal itu sekarang tidak bertambah besar Tuhan. Mungkin hal-hal yang kita lakukan juga nggak ada satupun orang yang tahu. Mungkin kita sendirian doa di kamar mendoakan seseorang supaya orang itu bisa sembuh atau bisa percaya akan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi tonight I just want to tell you, mungkin nggak ada orang satupun yang tahu akan apa yang kamu doakan atau apa yang kamu lakukan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan keep it up. Jangan pernah berhenti. Setialah pada hal-hal yang kecil, karena nanti Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar untuk kamu lakukan juga. Dan mari kita terima berkat dari Tuhan, dan berkat finansial, berkat kesehatan, berkat sukacita, dan agar berkat ini tidak cuma berhenti di kita, tapi kita bisa menjadi pancaran Tuhan di komunitas kita, kita bisa menjadi terang dan garam di dunia yang gelap ini. Dan berkati juga supaya kita akan bisa bertemu lagi minggu depan dengan keadaan yang lebih baik, dengan kesehatan yang prima, dan selalu disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya, katakan amin. Sebelum kalian pergi, host masih punya tambahan pengumuman. Amin. Oke guys. Jadi ada tinggal pengumuman guys. Jadi monggo dilihat apakah ini video atau cuma poster ya. Yang poster kan? Oke. Oke guys, jadi coba mungkin mau jelaskan. Aduh. Aku baru tahu ini ada ini. Oke, jadi guys, besok itu adalah ibadah Impactors gabungan. Ibadah Impactors gabungan lewat Zoom, karena masih corona ya, lewat Zoom dulu. Dan jadi mulai sekarang ya, setiap minggu pertama di awal bulan, kita bakal ada ibadah gabungan setiap hari Minggu bersama Impactors kita dan Impactors Korean ya. Ya gitu. Oke guys, jadi sama Impactors Korean ya. Oke deh. Oke guys, jadi jangan lupa besok datang ya. Jam berapa ya? Nggak ada jamnya nih. Jam 10. Nah, guys, jam 10 jangan lupa datang di Zoom Impactors gabungan ya besok. Nah, tapi juga selalu diingatkan bahwa meskipun ada ibadah gabungan, setiap Sabtu kita juga selalu ada ibadah guys. Jadi jangan ada salah paham ya guys di antara kita, oke? Oke, Jo, sayang sekali kita harus berpisah ya kan? Udah selesai ibadahnya. Sayonara. Sayonara guys. Jadi see you next week. See you tomorrow. See you tomorrow guys. Ayo, musiknya mana nih? See you tomorrow. Thank you. Sayonara. Music. Bye-bye semua. See you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.